Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta rabbi maqsudi wa ridha kamatlubi wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawan-kawan yang saya muliakan, Bapak dosen yang hadir kali ini, kawan-kawan satu akidah dan satu perjuangan. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga di waktu yang panas ini, di waktu siang kali ini kita masih sempat melaksanakan puasa sekalian kuliah bersama. Salawat dan salam bertangkaikan iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita umatnya yang saat ini di dunia mendapatkan syafaat, kemudian di akhirat kelak yang kita nantikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai mata kuliah kita, saya moderator atas nama Muhammad Hendra Sukara Sinaga mengawali acara kita kali ini, yaitu memantau kuliah, dan kepada pemakalah saya serahkan untuk menjelaskan makalahnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana moderator? Sudah saya serahkan tadi Pak sama makalah. Kepada pemakalah silakan untuk menjelaskan makalahnya. Baik, saya sebagai materi akan menjelaskan pada teman-teman semua dengan judul makalah kami, yaitu Al-Jarhu Muqaddamun ala Ta'dil Idza Kana Mubayyana. Jadi, yang pertama, pengertian Al-Jar wa Ta'dil. Kata Al-Jar adalah bentuk masdar dari kata jaroha yazrohu, yang secara etimologis berarti luka. Keadaan luka di sini bisa dalam bentuk fisik, serta luka badan terkena benda tajam sehingga darah mengalir dalam bentuk non-fisik. Seperti luka hati karena mendengar kata-kata kasar dari seseorang. Adapun secara terminologis, para ulama mendefinisikan al-jar dengan yang berbeda. Di antaranya adalah munculnya sifat pada seorang periwayat yang merusak keadilannya atau hafalannya dan kecermatannya, yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya atau tertolaknya riwayat yang disampaikan. Definisi lain menyebutkan al-jar adalah suatu sifat yang apabila terdapat melekat pada periwayat hadis atau saksi, perkataannya tidak dapat diperpegangi atau batal beramal dengannya. Kemudian, adapun kata ta'dil berasal dari adalah, yang berarti sesuatu yang menjadikan seseorang benar atau baik, lawan dari buruk. Kata at-ta'dil adalah bentuk masdar dari kata kerja adalah, yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang. Sementara at-ta'dil secara terminologis adalah ta'dil ialah orang yang tidak terlihat pada urusan agama dan muru'ahnya sesuatu yang merusak keduanya. Ilmu jarwat Muhammad Ajaz Al-Khatib mendefinisikan ilmu jarwa ta'dil
adalah suatu ilmu yang membicarakan hal ihwal para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa ilmu jar wa ta'dil adalah ilmu yang membicarakan hal para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya mereka dalam meriwayatkan hadis. Makalah B. Muhammad Hidayat bisa jadi host. Sudah bisa share screen makalahnya, silakan Muhammad Hidayat. B. Syarat-syarat jar wa ta'dil. Syarat sahnya jar dan ta'dil ada dua macam, yaitu syarat ulama yang membolehkan jar dan ta'dil dan syarat diterimanya jar dan ta'dil. Adapun syarat ulama yang akan melakukan jar wa ta'dil adalah: 1. Berilmu, bertakwa, warok, dan jujur. 2. Mengetahui sebab-sebab jar dan ta'dil. 3. Mengetahui penggunaan lafal dan ungkapan bahasa Arab sehingga lafal yang digunakan tidak terpakai kepada selain maknanya yang tepat dan tidak menjar dengan lafal yang sebenarnya tidak digunakan untuk jar. 4. Penilaian ta'dil dan jar dari setiap orang yang adil, baik laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun budak diterima. 5. Penilaian ta'dil dan jar dari satu orang dapat dipadakan selama ia memenuhi syarat sebagai penilai. Sementara syarat-syarat diterimanya jar dan ta'dil adalah: 1. Jar tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebabnya. 2. Penilaian jar secara umum dapat menjelaskan sebabnya terhadap riwayat yang sama sekali tidak ada mentakdil dan dapat diterima menurut pandangan yang kuat. 3. Jar harus terlepas dari berbagai had yang menghalangi penerimaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Mondan Khalidah Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu beberapa kaidah al-jar wal taqdil. Sepanjang pembahasan al-jar wal taqdil, banyak kaidah atau ketentuan yang harus diikuti. Kaidah-kaidah pada umumnya masih terpencar-pencar dan belum tersusun lengkap secara sistematis. 1. Yaitu jar didahulukan atas takdil. 2. Ta'dil didahulukan atas jar. 3. Apabila terjadi pertentangan antara yang memuji dan mencela, maka yang harus dimenangkan adalah orang yang memuji. 4. Jika kritikus mencela adalah orang yang tergolong lemah atau dhaif, maka kritiknya terhadap riwayat yang sikoh tidak diterima. 5. Jar atau celaan tidak diterima kecuali sesudah yakin karena khawatir terjadi kesalahan tentang orang yang dicelanya. 6. Jar atau celaan yang timbul akibat permusuhan yang bersifat duniawi tidak diperhatikan. D. Kitab-kitab yang membahas tentang al-jar wal ta'dil. 1. Sebagian di antara mereka hanya menyebutkan orang-orang yang dhaif saja dalam karyanya. 2. Sebagian lagi menyebutkan orang-orang yang sikoh saja. 3. Dan sebagian lagi menggabungkan antara yang dhaif dan yang sikoh. Sebagian besar metode yang dipakai oleh para pengarang adalah mengurutkan nama para perawi sesuai dengan huruf atau kamus mukjam. Dan berikut ini karya-karya mereka yang sampai kepada mereka. Dan adapun kitab-kitabnya yang membahas jar wal ta'dil, yaitu 1. Kitab Ma'rifatur Rijal karya Yahya bin Ma'in,
wafat tahun 233 Hijriah, terdapat sebagian darinya berupa manuskrip. 2. Kitab Ad-Du'afaul Kabir dan Ad-Du'afaul Shagir, karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah, dicetak di India. Karya beliau yang lain At-Taqris Al-Kabir dan Al-Ausad. 3. Kitab As-Siqah, karya Abu Hasan Ahmad bin Abdullah bin Sahih Al-Izli, wafat tahun 261 Hijriah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Arahnya yang secara singkat. Di sini saya sebagai moderator ingin membuka sesi tanya jawab. Untuk penanya pertama atau sesi pertama saya berikan untuk 3 orang dulu. Nanti kita buka sesi kedua. Dan kepada kawan-kawan, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Hendrik, Yang bertanya kelompok 3, moderator. pembanding dulu. Pembanding. Siap. Dan kepada pembanding, mohon maaf sebelumnya, dan kepada pembanding silakan bertanya tentang pertanyaannya kepada pengarah. Saya persilahkan kepada pembanding. Baiklah, saya akan bertanya. Shelah. Silakan. Di makalah kan belum ada disebutkan contohnya. Jadi coba pemakalah sebutkan contohnya. Satu lagi yang di poin 4, halaman 8. Kan di situ disebutkan. Pertanyaannya, ulangi. Yang satu lagi di poin 4, yang halaman 8. Di situ kan disebutkan kritik yang orang yang mencela apabila orangnya yang dhaif tidak diterima. Jadi kalau orang itu sama-sama sikoh, kayak mana? Terima kasih, cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Saidah, maksudnya tadi contoh yang apa? Contoh jar wa ta'dil. Muhammad Hidayat sebagai host kembali. Siap. Muhammad Hidayat. Iya, Pak. Siap. Belum bisa, Pak. Tidak mahir, Pak, untuk memakainya. Jadikan Bapak sebagai host. Klik nama, coba buka di partisipan. Yang klik yang sebelah kanan, kemudian jadikan Bapak sebagai host. Oke, sudah. Lanjutkan. Lanjutkan. Saya ingin bertanya.
Silakan Pak Ujia. Saya ingin bertanya, Hmm. apakah kitab-kitab yang membahas Al-Jar wa Ta'dil itu cuma 3 atau masih ada yang lain selain yang ada di makalah? Kalau ada, coba pemakalah sebutkan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya kepada pembanding untuk satu orang lagi. Ada lagi yang ingin bertanya kepada pembanding, saya persilahkan. Saya. Silahkan kepada saudara. Jadi di makalah itu kan ada itu di halaman 7. Apabila terjadi pertentangan antara yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah orang yang memuji. Kecuali apabila yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya. Maksudnya adalah apabila periwayat dipuji oleh seorang dan dicela oleh yang lain, maka pada dasarnya yang dimenangkan adalah yang memuji, kecuali jika kritikus yang mencela menyertakan penjelasan tentang bukti-bukti tercelanya periwayat yang bersangkutan. Bagaimana pendapat pemakalah tentang poin ini? Sudah Ke saudara Arif. soalnya apa ini? Kepada saudara coba dipersilakan lagi soalnya diperjelas. Arif, diperjelas lagi suaranya. Ini putus-putus nggak? Putus-putus jaringan itu mungkin. Ini aja di halaman 7 yang poin ketiga itu. Bagaimana pendapat pemakalah? Gimana pemakalah sudah bisa dimengerti pertanyaan saudara Arif?
Maaf, coba diulangi. Tadi Maka saudara terus. Nggak jelas. Saya apa aja ya? Saya ketik di WA. Oke. ketik di PA chatin aja Arif. Karena ada yang bacanya chat. Ketik di situ aja dan kami lihat sama-sama. Sama siapa? Ketik yang di Sela Pudia. yang di Zoom. Pertanyaan dari saudara Arif mengenai arti dari nomor 3 itu ya. Bukan, dia Bagaimana, nanya bagaimana pendapat pemakalah? makalah mengenai syarat dari kaidah dari yang nomor 3 itu. Gimana pendapat Iyalah. pemakalah mengenai Penjelasan gitu kan. Izin moderator sebentar. Saya ingin kepada Saida mengenai pertanyaannya yang nomor 4 halaman 8 itu bagaimana tadi? Bahwasanya sama-sama syikoh. Gini loh, Dayat. Yang mengkritiknya sama yang dikritik sama-sama siko. Udah. Oke, terima kasih. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Saida. Bahwasannya pertanyaan tadi apa, coba ulangi bentar Saida. Yang di poin 4 kan? Iya benar. Kan di makalah dijelaskan, apabila yang mengkritiknya yang golongan doib, maka
kritiknya tidak diterima. Jadi, pertanyaan saya, bagaimana kalau yang mengkritiknya ini orang yang psiko juga? Bagaimana menurut pemekalah? Udah. Bahwasanya orang yang mengkritik ini psiko, gitu. Iya. Nah, bahwasanya makna psiko itu kan orang yang adil dan dobit atau kuat hafalan. Nah, ngapain orang psiko itu untuk mengkritik, sedangkan dia sudah wa ta'dil, adil dan dobit dia. Kan yang di nomor 4 kan, jika kritikus yang mencela adalah orang yang tergolong lemah, itu kan sijarnya kan doib. Kalau sijarnya tadi siko, sama-sama siko, untuk apa dia mencela? Bahwasanya dia sudah adil dan kuat hafalan, jadi bisa. Mungkin itu yang dari saya yang bisa saya tanggapi mengenai pertanyaan. Gimana buat saudari Saidah? Apakah bisa dimengerti jawaban dari pemakalah? Oke, udah. Saya mau menambahkan sedikit dari pertanyaan Pak Saida ya. Nah, tolong diperjelas suaranya, diperkuat. Saya mau menambahi sedikit dari pertanyaan Kak Saida. Saya mau Iya, menambahkan jawaban dari Dahya tadi. Jadi yang orang yang sama-sama yang dikritik dengan yang mengkritik sama-sama orang yang psiko. Nah, jadi orang yang psiko itu kan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Sangat dikenal sekali kehati-hatiannya. Jadi benar kata Daya tadi, untuk apa kedua orang yang psiko ini saling mengkritik, begitu. Saida yang contohnya itu contoh yang nomor berapa ya? Contoh hajar wa ta'dil kan nggak ada di makalah. Oh. Saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Seda yang contoh jarwal takdil ya. Yaitu siqatun, setiap lapal yang menunjukkan kebenaran rawi, keteguhan, kesiqatan, atau kejujuran dan keadilan. Ini dengan mempergunakan lapas yang sama dengan yang sebelumnya atau dengan mempergunakan kata lain yang semaksud dengan makna yang pertama. Dengan pengulangan lapal yang makin sering dan makin banyak akan menunjukkan martabat rawi itu lebih kuat dan lebih tinggi nilainya bila dibandingkan penilaian yang tidak diulang lapalnya. Contoh, siqatu atau hafizun siqatu. Bagaimana Saudari Saidah?